Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sukacita hari ini, amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai awali ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukur atas sepanjang minggu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan. Itu adalah suatu anugerah dalam hidup kita, amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu kami bisa ada di tempat ini. Semua karena Engkau Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Siang hari ini kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan hadir atas ibadah ini Tuhan. Menjumpai setiap kami, melawat setiap kami, dan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia Allah yang menyertai kita, Dia gembala kita yang baik. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan, memberikan yang terbaik apa yang kita punya hanya bagi nama Tuhan. Kekurangan aku, Tuhanlah perisaiku, hidupku aman bersama-Mu.
setiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dalam Dia ada ketenangan, dalam Dia hidup kita aman. Dia hadir di tempat ini. Izinkan kuasanya mengalir. Kuasa dari tempat tinggi dicurahkan di tempat ini. Memperbaharui hidup kita, mengubahkan hidup kita. Izinkan Dia bekerja. Mari kita buka hati kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kau mendengar Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami merasakan kedamaian Tuhan. Kau sumber kekuatan dalam hidup kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat pulihkan setiap hidup kami, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, jamalah setiap kami, Tuhan. Alirkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Kau kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami percaya pada kuasa yang begitu luar biasa yang mengalir dari tempat yang maha tinggi di tempat ini. Memenuhi hadirat-Mu di tempat ini. Kau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kau Tuhan yang menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang memulihkan kami. Kau Tuhan yang memulihkan setiap luka-luka hati kami. Kau Tuhan yang membawa kami kepada padang rumput yang hijau. Kau Tuhan yang membawa kami kepada air yang tenang. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam segala musim hidup ini Tuhan, Kau Allah yang kami dapati setia. Kau Allah yang kami dapati terus menuntun setiap anak-anak-Mu langkah demi langkah. Sampai pada saatnya kami bersama-Mu Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami. Urapi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Berkata-katalah kepada setiap kami Tuhan. Tuntun kami menurut kebenaran-Mu. Tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa menjadi satu pribadi yang bisa dibentuk, diproses. Jadi pribadi yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak. Roh Kudus, urapi setiap hati kami, telinga kami dan pikiran kami. Kami mau mendengar sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan. Amin. Shalom, selamat siang. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Januari di tahun 2024. Di mana waktu sepertinya berjalan begitu cepat. Ya, sudah tambah lagi juga usia kita. Menambah berapa hari atau berapa minggu. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar
untuk kita tetap kuat dalam segala musim. Bagaimana supaya kita itu tetap kuat dalam segala musim yang ada. Di Indonesia kita cuma punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tapi di luar sana ada musim-musim yang lain. Tapi kita berbicara tentang 2 musim yang ada pun, orang biasanya kalau musim kemarau mereka ribut karena pengairan kering, irigasi kering, sungai-sungai kering. Dan kesulitan sekali kalau ada kekeringan. Tetapi begitu datang musim hujan juga, jika hujannya terlalu banyak, terlalu berlimpah, maka akan banjir di mana-mana, juga bisa longsor dan sebagainya. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan ini ditetapkan di sini berbicara tentang tetap kuat dalam segala musim. Jadi mau itu hujan, mau itu kemarau, anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam segala musim itu. Intinya adalah pada saat kita diberkati, atau pada saat kita kesulitan, atau sedang dalam pergumulan sekalipun, kita percaya bahwa kita akan tetap kuat jika kita bergantung kepada Tuhan. Itulah dia. Dan saya belajar di sini dari seorang pribadi yang namanya Daud. Daud adalah seorang manusia yang pribadinya dikatakan berkenan di hati Tuhan. Tuhan katakan, he is a man in my own heart. Dia orang yang hatinya, dia orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Sikap Daud dalam merespons setiap pergumulan dalam hidupnya, itu menjadi satu contoh yang baik. Daud tidak pernah melupakan Tuhan dalam segala momen hidupnya. Dia ingat Tuhannya, dia tahu bahwa Tuhan itu pemelihara dan baik sama dia. Ya, saat Daud masih muda, dia disuruh sama ayahnya bawa rantang untuk datang ke kakak-kakaknya nganterin makanan. Ya. Tapi dia lihat di situ mereka sedang berbaris di depan seorang sosok pribadi yang begitu besar namanya Goliat. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Semua orang takut sama Goliat. Semua orang lihat Goliat ngeri. Kayaknya Goliat ini raksasa yang begitu besar menakutkan. Jadi gak ada yang berani lawan Goliat. Tapi Daud berani lawan Goliat. Saat dia menghadapi Goliat, dia mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya, pribadinya, mengandalkan baju zirah dan sebagainya. Dipakai baju zirah dia lepas karena keberatan. Keberatan, repot, gak bisa bergerak. Dia. Ya? Ya. Saat dia jatuh dalam dosa, disuruh sensus penduduk, dia dikasih pilihan. Mau jatuh di tangan musuh, mau jatuh di tangan ini, dan terakhir juga pilihannya, apakah mau jatuh di tangan Tuhan. Dia pilih di tangan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhannya baik sama dia. Tuhannya sayang sama Daud. Dan Tuhan pasti walaupun marah, itu enggak akan terus jadi dendam yang berkepanjangan atau menjadi sesuatu yang buruk buat mereka. Karena dia tahu Tuhannya merancang segala yang indah. Saat dia jatuh dalam dosa persinahan, juga dia pilih untuk apa? Merendahkan diri kepada Tuhan. Dia cari Tuhan, dia gak salahin Tuhan. Dia tahu dia berdosa dan dia minta ampun sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan konon, menurut para ahli Alkitab dan ahli sejarah, dia juga menulis sebuah mazmur yang begitu terkenal, namanya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ya, dikatakan di situ. Tapi Daud menulis mazmur ini dalam keadaan dia juga sedang terjepit dan sulit. Saat dia menulis Mazmur 23 ini, dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya yang memberontak terhadap dia. Dan dia harus keluar dari kerajaannya karena dia gak mau berseteru dengan anaknya. Dan dia menulis Mazmur ini, mendeklar bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidupnya. Mazmur 23 ini seperti yang minggu lalu Pak Adi sampaikan. Dia menulis Mazmur ini, dia menunjukkan begitu luar biasanya Tuhan. Dia katakan Mazmur Daud. Ya. Maka dia berani tulis depannya Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun, kata dia, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dalam keadaan paling jelek, yaitu lembah kekelaman sekalipun,
Dia nggak punya rasa ketakutan karena dia tahu Tuhan ada beserta dengan dia. Yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan bahkan jauh sebelum Daud menjadi raja, saat dia masih dalam pelarian, dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul mertuanya. Dan terjadilah satu kejadian seperti ini ya pada saat Daud di Siklak. Daud di Siklak, 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ke 25. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, yaitu kota Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Hanya di sini nih saya dengar dan saya baca Daud bisa menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ada beberapa kali Daud menangis. Tapi di sini dia menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kasarnya mungkin sampai air matanya kering. Saking begitu pressure dan tekanannya begitu berat. Juga kedua istri Daud ditawan. Yaitu Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail perempuan istri Nabot orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Udah jatuh, ya, ketimpah tangga, kejatuhan gentengnya lagi nih. Kalau begini, orang udah jatuh, ya enggak? Mungkin dia benerin genteng nih, naik, kepleset, jatuh ketimpa tangga, pak, waduh, tangganya tangga kayu lagi ya. Kalau aluminium masih mendingan enteng, tangga kayu lagi. Udah tangga kayu, itu genteng ada yang merucut lagi satu, nimpa lagi sekalian, gitu ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, maksudnya Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nanti di rumah boleh dibaca kelanjutannya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana hidup seorang Daud. Saat menghadapi kesukaran, saat menghadapi ancaman, saat menghadapi masalah, apa yang dia lakukan? Apa yang dia buat? Dia nggak berpaling, dia nggak meninggalkan Tuhan, dia nggak buat yang aneh-aneh. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhannya. Dan bagaimana kita bisa tetap kuat di sepanjang musim hidup ini? Kuat ini, di sepanjang musim hidup ini, tidak berbicara kuat karena pergumulan saja. Enggak. Banyak orang tahan cobaan saat pergumulan datang, dia cari Tuhan. Banyak. Orang susah dia cari Tuhan, lebih banyak daripada orang susah yang ninggalin Tuhan. Tapi lebih banyak orang diberkati ninggalin Tuhan daripada orang saat diberkati dia tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang segala musim itu berbicara tentang baik dan buruknya kehidupan ini. Ya dalam segala musim tetaplah kita kuat, tetaplah kita fokus dan tetap mencari Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap kuat? Yang pertama dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Pantang buat anak Tuhan itu kecut dan tawar hati. Alias penakut. Alias menyerah sebelum berperang udah nyerah dulu deh, gak mau.
Gak boleh. Anak Tuhan gak ada yang seperti itu. Ayat keempat dan keenam dikatakan begini. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersamanya dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dia nangis sampai gak kuat lagi menangis. Orang-orang itu udah tawar hati, udah kecut, udah takut, udah bingung. Juga kedua istrinya akhirnya ditawan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat yang hendak melempari dia dengan batu. Dikatakan di situ seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. Atau telah tawar hatinya. Atau telah kecut hatinya. Udah lemes. Habis semua. Gak ada lagi harapan. Gimana udah hilang semua. Apa yang di depan mata mereka. Istrinya, anaknya, hartanya. Semua habis dijarah. Udah pedih hatinya. Tetapi apa yang dilakukan? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi disinilah fokusnya bahwa Daud itu menguatkan kepercayaannya. Dia tidak kecut dan tawar hati. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan dan dia tanya sama Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Amsal 24 ayat yang ke-10 mengatakan. Jika engkau tawar hati. Pada masa kesesakan. Kecillah kekuatanmu. Orang kalau yang udah tawar hati. Udahlah, gak ada harapan. Sepertinya itu berarti sudah tidak ada hope, harapan. Wow. Nanti yang lemes itu bukan cuman apa yang kita lakukan. Tapi semua apapun yang mau kita perbuat itu sepertinya tidak ada lagi effortnya. Gak ada lagi semangatnya, gak ada lagi tenaganya. Dan pada saat itu terjadi kalau secara psikologi, ya gak? Orang itu cenderung suka tidur. Banyak ngantuk, ya. Pikirnya ini alami ya, mungkin aku kurang tidur. Enggak, sebenarnya kamu sedang lemas. Lemes, enggak sakit, tapi seperti orang sakit. Lemes. Jadi kalau orang tawar hati itu, dikatakan firman Tuhan itu, pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam tekanan besar, Daud tidak kecut dan tawar hati. Dia datang, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tahu Tuhannya pasti setia dan tolong dia. Tuhan pasti jawab. Dan saat Tuhan jawab pun, dia lakukan seperti itu. Dia kejar itu bangsa Amalek. Dia kejar itu suku Amalek. Dia kejar. Sampai dapat ditumpas sama dia. Dan diambil lagi semuanya balik. Nggak ada yang ketinggalan satupun. Nggak ada yang tersisa satupun. Malah ditambahkan bonus jarahan dari hasil apa yang mereka rampok sepanjang jalan mereka. Itu diserahkan kepada Daud. Yosua 1 ayat yang 9. Musa memberikan satu pesan penting karena Yosua akan membawa masuk bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah ini ke dalam satu tanah perjanjian. Dan saat itu Musa terhenti, tidak bisa ikut masuk ke dalam itu. Dia harus pulang ke rumah Bapa. Dan dikatakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan kata-kata ini juga yang sama yang diberikan kepada kita semua. Bukankah ini yang Tuhan lakukan juga? Jangan kecut dan tawar hati. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan menyertai kita. Bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Jauh pasti lebih baik daripada apa yang pernah kita bayangkan dan kenapa kita pikirkan. Kadang-kadang kita berandai-andai. Ada si A yang datang tolong kita, ada si B yang datang tolong kita. Ada A, B, C, D, E, F, G yang bisa menjadi saluran atau lompatan atau jembatan bagi kita. Tidak. Karena Tuhan katakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah timbul di hati kamu, itu yang Tuhan sediakan buat kamu. Dan itu terbukti dalam hidup ini. Kadang-kadang apa yang gak pernah saya pikirkan, ada yang gak pernah saya bayangkan, ada yang gak pernah saya lihat, apa yang gak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah ada timbul di hati saya, bahkan apa yang tidak pernah saya doakan, yang Tuhan sediakan. Tuhan kasih, Tuhan berikan. Tuhan kirim orang dari jauh-jauh. Dan orang itu tidak masuk dalam doa saya, tidak masuk dalam pikiran saya, perhitungan saya. Bisa loh dia datang tolong saya. Luar biasanya Tuhan kita.
Mengapa hati kita harus kuat dan teguh pada Tuhan? Tidak boleh tawar hati. Kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan itu bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Sampai-sampai suruh mati di kayu salib aja mau. Demi tanggung jawab yang begitu besar. Kok mau-maunya saya juga bingung. Tidak sampai, ya inilah Tuhan. Gak bisa terpikirkan oleh akal manusia. Kok ada Tuhan yang dia kaya, dia raja, rela turun jadi miskin, jadi anak tukang kayu. Dan bahkan gak pakai umur panjang. 30-an saja selesai. Harus matinya pun di kayu salib. Itu semua karena dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab kepada Bapa. Dia bertanggung jawab kepada dunia ini. Dia bertanggung jawab atas segala kesalahan yang tidak dia buat. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya, dalam air mata yang begitu banyak pun, saya percaya dia Tuhan yang tetap ada di dekat saya. Kenapa begitu? Seberapa banyak kita menangis di sepanjang hidup kita dari mulai kita lahir sampai hari ini. Toh kamu masih berdiri tegap kan hari ini? Masih makan, masih pakai baju, masih bisa datang ke tempat ini dan beribadah bersama-sama. Kalau semua itu bukan karena penyertaan Tuhan, terus karena apa? Kita punya pelindung yang sangat berkuasa. Tidak ada kuasa yang terbatas buat Tuhan. Manusia punya kuasa terbatas. Tangan kita ya hanya sepanjang tangan kita. Kaki kita ya hanya sepanjang langkah kita. Mata kita juga hanya sepandang jauh kita bisa memandang mata kita. Selebihnya nggak bisa. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan dia melindungi kita. Nanti di rumah baca Mazmur 91. Bagaimana Tuhan yang luar biasa melindungi kita. Dari segala hal yang tidak baik, segala hal yang tidak baik, segala malapetaka, segala mara bahaya. Tuhan melindungi kita. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. No doubt. Tidak ada sanggerahan lagi kalau berbicara tentang kasih Tuhan. Kasihnya begitu besar. Sehingga dia rela mengorbankan anak yang tunggal. Tunggal loh, bukan ada 10. Kalau 12 dibagi 1 mungkin masih sisa 11, gak apa-apa. Tapi ini anaknya yang tunggal dan yang terbaik. Diberikan pengorbanannya untuk dunia. Kalau dia kasihnya kacang-kacangan, kasihnya iseng-iseng aja, buat apa? Gak perlu. Kita ini tidak berharga. Gak ada harganya. Kita ini diciptakan. Dan bukan berarti Tuhan berhenti itu saya gak bisa menciptakan lagi. Dia bisa menciptakan lagi. Tapi itu pun tidak dia lakukan. Karena apa? Sekali lagi karena kasihnya. Bahkan Roma 8 ayat 35-39. Di situ dikatakan dengan jelas. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Enggak ada apapun. Malaikat enggak. Mara bahaya enggak. Kesulitan enggak. Apapun enggak. Enggak ada yang bisa misahin kasih Tuhan kepada kita. Kita perlu memberi asupan hati yang benar dan baik agar tidak kecut dan tawar hati. Ini penting sekali. Kita perlu memberi asupan hati kita yang benar supaya hati ini jangan kecut dan tawar hati. Asupan apa yang benar? Renungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukannya dan berdoa agar hati ini jangan kecut dan tawar hati. Yosua 1 ayat 8 mengatakan demikian. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Berbicara tentang beruntung ini. Banyak orang mengklopkannya, mencocokkannya dengan berbicara tentang berkat. Padahal berbicara tentang beruntung ini tidak hanya berbicara tentang berkat. Berkat itu hanya sebagian kecil. Jadi kalau kamu diberkati, beruntunglah juga kalau kamu bisa menikmati berkat tersebut. Itu berbicara tentang beruntung. Beruntung itu adalah karunia di mana kamu bisa menikmatinya.
di mana kamu bisa mengenal Tuhan. Di mana kamu bisa memberkati orang, bisa menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan sebagainya. Itu berbicara tentang beruntung di dalam Tuhan. Tapi semua itu supaya kita tidak kecut dan tawar hati, di situ dikatakan memperkatakan kitab Taurat ini dan apa? Merenungkannya siang dan malam. Berarti sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh ingin memahami, sungguh-sungguh punya antusias kepada firman Tuhan. Agar kita tetap kuat di sepanjang musim hidup ini. Kita perlu book of life. Ya, buku yang menuntun jalan kita. Kita nggak bisa jalan sendiri. Dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti sebetulnya kita ini berjalan dalam kegelapan. Nggak ada penerangan secara rohani, bukan secara visual. Visual kita punya lampu, kita punya matahari dan sebagainya. Tapi rohani anak-anak Tuhan, kalau tidak dilandaskan oleh firman, dia akan berjalan dalam kegelapan. Makanya kita butuh itu firman Tuhan untuk menguatkan hati kita. Ingat, perlu kita pahami bahwa Tuhan Yesus juga datang ke sini, datang ke dunia, bukan cuma untuk apa? Nebus kita. Enggak. Dia enggak cuma bekerja untuk menebus kita. Dia melakukan banyak hal dan tugas besar lainnya saat dia datang ke dunia. Walaupun waktunya begitu singkat, pelayanannya begitu singkat, tapi hal besar yang dia lakukan. Tuhan Yesus itu juga datang untuk memberi makan, alias memberkati, alias mengenyangkan, alias menolong kita. Dia juga memenuhi kebutuhanmu, menjadi sumber berkatmu. Dia menolong segala kebutuhan orang. Di mana air, sumur, dia rubah menjadi anggur terbaik. Butuh proses sekian lama, dilakukan dengan singkat sama Tuhan. Kenapa? Ada kebutuhan di situ. Dan mereka percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia juga menyembuhkan, memulihkan. Dia membangkitkan, mengalahkan maut. Yesus merubah banyak pribadi yang ada di dunia ini dari hal yang buruk, dari militan yang buruk menjadi yang baik. Paulus, Sakius, wanita Samaria, banyak lagi orang. Yesus memberikan pembaharuan rohani dan hukum Taurat menjadi penggenapan di dalam kasih. Dia nggak menghapuskan, nggak menghilangkan. Tapi dia menggenapi hukum Taurat dengan apa? Hukum kasihnya. Ini loh kasihnya. Kalau kita diadili betul-betul dengan hukum Taurat, saya nggak tahu siapa di antara kita yang bisa lolos. Karena hukum kasih inilah yang bisa membuat anak-anak Tuhan ini mendapat kasih karunia untuk boleh mengenal Bapa. Yesus datang sebagai guru yang baik dan benar. Yesus datang sebagai sahabat yang begitu setia. Yesus datang sebagai pelindung bagi banyak orang. Melindungi dari badai, hukuman dosa, serta segala tipu muslihat setan dan iblis. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap kuat di sepanjang musim hidup ini? Carilah Tuhan bukan lainnya. Ya, kenapa saya tulis carilah Tuhan bukan lainnya? Karena banyak orang pengen kuat, pengen selamat. Dia cari, bukan Tuhan. Mungkin Tuhan bagi dia, tapi Tuhan yang lain. Tuhan yang tidak saya kenal. Bukan Tuhan Yesus. Entah Tuhan yang mana. Ya, supaya dia kuat. Dia cari itu sedemikian rupa. Tapi saya katakan di sini, carilah Tuhan bukan lainnya. Jadi bukan mamon, bukan Baal, bukan penyembahan, bukan berhala, bukan hal-hal yang duniawi yang tidak bisa menolong kita. Bukan pagar besi yang berlapis-lapis. Mungkin ada orang berpikir aku akan kuat, bentengku akan kokoh, ya. Bentengku akan jadi hebat kalau tembokku tebal, tinggi dan kuat. Bala tentaraku banyak. Nyatanya tembok Yeriko runtuh loh. Cuman dikelilingin 7 kali dan disorakin. Habis itu dia runtuh tuh. Ya. Jadi gak ada yang kuat. Yang kuat hanya Tuhan. Tuhan yang kita percaya. Ayat 7 dan 8a. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud mencari Tuhan. Saat terjepit, saat sulit, saat tidak bisa bergerak, saat himpitan begitu besar, Daud mencari Tuhan. Dia cari jawaban Tuhan, dia cari perintah Tuhan, dia cari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh dia cari Tuhan.
Dan harusnya juga itu yang kita lakukan di saat ada musim apapun dalam hidup ini, carilah Tuhan. Daud dalam segala kesulitannya ia bersegera mencari Tuhan bukan lainnya. Jangan menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan. Jangan suka nunda-nunda, entar aja, lusa. Jangan, ini baru hari Rabu. Belum waktunya, belum hari Rabu, belum Minggu. Nanti Minggu aja cari Tuhan. Jangan seperti itu. Waktu yang sudah terlewat gak akan balik lagi. Jangan kita pernah berkata, nanti aja cari Tuhan, hari Minggu aja. Dulu saya selalu berpikiran begitu waktu saya masih kecil lah mungkin. Saya temenin mama saya ke gereja tiap minggu dengan harapan 6 hari buat dosa, 1 hari cuci dosa. Untung selalu lolos sampai hari ini. Gitu ya. Maksudnya masih ada gitu sampai hari ini. Gimana kalau 6 hari buat dosa, 1 hari Minggu mau cuci dosa, tapi di hari yang kelima game. Kontraknya habis. Nggak sempet lo selesai di hari yang ke-7. Jadi jangan seperti itu. Karena Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau dikatakan selama ia berkenan ditemui, berarti ada saatnya tidak ada lagi perkenanan itu. Datangnya seperti pencuri di malam hari, saya nggak takut-takutin. Tapi itulah dia kenyataannya. Bahwa datangnya seperti pencuri di malam hari. Kamu tidak akan tahu kapan itu terjadi. Dan saat itu terjadi, sudah selesai, tidak ada lagi perkenanan itu. Saya kemarin ledek-ledekan sama anak saya. Ya, ada sebuah film di bioskop yang katanya nggak boleh disetel di negara tetangga kita. Ya, nggak usah disebutin filmnya apa. Anak saya bilang, jelas aja Pi, itu Pi ya, maaf Pi, kaum bences aja bertobat, katanya nonton gitu. Ah masa, saya bilang iya, dia lihat di Insta katanya. Saking takutnya nonton itu bertobat. Ya kan, ya intermesonya ya. Tapi kita jangan menunggu sampai perkenanan itu habis. Jangan sampai perkenanan itu habis. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan terus dan cari Tuhan dengan penuh semangat. Walau sepertinya pertolongan Tuhan itu belum ada. Walau sepertinya doa itu belum dijawab. Belum didengar sama Tuhan. Jangan berhenti mencari Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 dengan jelas mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan, atau dengan bahasa lainnya mencari-cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengharapkan Tuhan, ya, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada manusia normal yang biasa yang berlari tidak menjadi lesu atau berjalan tidak pernah lelah? Enggak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada. Ini hanya bisa terjadi bagi setiap manusia atau setiap orang yang sungguh-sungguh menantikan dan mencari-cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru ini bisa terjadi. Merendahkan diri. Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Saat kita merendahkan diri, maka Tuhan bertindak dan yang akan meninggikan kita. Kita jangan pernah berpikir, oh merendahkan diri ya Pak. Iya, butuh kerendahan hati untuk orang itu mau cari Tuhan. Orang sombong mau cari Tuhan? Gak mau. Orang yang tinggi hati mau cari Tuhan? Gak mau. Kenapa gak mau? Karena dia selalu berpikir, yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya, yang ada dalam fokusnya, yang ada dalam komitmennya cuma satu. Aku mampu, aku lebih, aku bisa. Dia selalu merasa apapun yang terjadi dalam hidupnya, semua adalah karena kemampuannya, kebisaannya, mungkin karena pertolongan si A, si B, si C. Dia gak pernah berpikir bahwa itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jadi kita perlu merendahkan diri kepada Tuhan. Lagian kalau kita pun mau sok tinggi sama Tuhan, kita ini siapa? Wong dia yang ciptain kita, bukan kita yang ciptain dia. Tidak ada ruginya kita merendahkan diri kepada Tuhan.
dalam segala musim. Bukan pada saat kita sulit. Orang sulit, dalam keadaan sulit, datang kepada Tuhan merendahkan diri, itu persentasenya jauh lebih banyak. Tapi dalam keadaan kamu diberkati dengan segala kelimpahan, apapun tercukupi, bahkan kelebih-lebihan. Ya, kalau bahasa dunianya itu, uang 1 bulan yang lalu aja belum kepake sampai hari ini. Kita masih pakai uang yang 1 tahun yang lalu. Sampai segitunya berkatnya. Ya. Bisa nggak kita merendahkan diri tetap kepada Tuhan? Bisa nggak kita tetap berkata bahwa ya dia Tuhan yang punya segalanya? Jangan kita berpikir, oh nggak bakal hilang Tuhan. Dia mah 7 turunan nggak bakal habis, siapa bilang? Saya mengalami yang namanya 7 turunan nggak bakal habis itu, habis. Anaknya nggak ngerasain. Dunia punya loh ya. Ini kita berbicara dunia, bukan berbicara keselamatan. Harta dunia. Kita pikir 7 turunan gak bakal habis. Enggak. Sampai anaknya aja gak ngerasain. Semua anak ke bawah, cucu harus cari sendiri. Berusaha sendiri. Padahal kalau dipikir harusnya benar-benar 7 turunan gak bakal habis. Bisa habis. Merendahkan diri sama Tuhan. Untuk menjadi pengikut Kristus yang rendah hati atau benar-benar dan sungguh dalam Kristus, kita hanya bisa menarik ya. Menarik apa? 6 hari 22 jam kehidupan kita di luar sana, itu kita nggak bisa tarik. Kita nggak bisa tarik tuh 6 hari 22 jam kehidupan kita di luar sana, kita mau tarik dalam 2 jam ibadah kita. Nggak bisa. Dalam ibadah yang singkat ini. Itu semua harus dibalik. Jadi maksudnya adalah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya itu yaitu di luar sana. 6 hari 22 jam itulah yang akan dilihat oleh semua orang dan itulah ibadah yang sesungguhnya yang akan juga ada dalam sepanjang hidup kita. Kalau 2 jam di sini semua malaikat. Enggak ada yang iblis atau setengah iblis, enggak ada kan? Siluman, enggak ada. Semua haleluya. Semua kita memuji Tuhan. Semua kita berdoa kepada Tuhan yang sama. Tapi bagaimana dengan 6 hari 22 jam kamu di luar sana? Apa itu juga yang kamu lakukan? Apa itu juga yang orang-orang di sekitar lihat atas diri kamu, kamu tetap mempermuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Hidup ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi orang-orang di suaranya juga harus melihatnya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, tetap kuat dalam segala musim. Percaya bahwa Tuhan itu setia. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia. Walaupun musimnya lagi kemarau, paceklik, ya, atau lagi banjir bandang sekalipun. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu setia. Di balik setiap problem dan masalah, Tuhan pasti menyediakan segala yang baik. Tuhan pasti mempersiapkan segala yang indah. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita diajar dalam keadaan tidak enak. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ini jawaban Tuhan. Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tuhan tetap setia untuk menjawab pertanyaan Daud. Dia setia. Dalam segala himpitan Tuhan ada di situ kan ternyata. Tuhan setia dan Tuhan bilang kejar. Kamu bisa beresin, kamu bisa balikin semua. Daud dalam kondisi terjepit dia mencari Tuhan. Dia tahu Tuhannya setia. Dia tahu Tuhannya sungguh-sungguh baik. Makanya kitab 2 Tesalonika 3 ayat 3 katakan begini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Enggak ada janji Tuhan enggak digenapi. Ya. Firman Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 9 katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi Tuhan itu enggak pernah enggak nepatin janjinya. Hanya masalahnya janji Tuhan itu yang ditepati adalah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita berpikir itu tidak tepat. Karena kita berpikir kita mau janji itu seperti apa yang kita inginkan. Kita harapkan, kita dambakan, padahal itu semua belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan itu juga pasti tidak baik kalau bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi pada waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya. Pas pada waktunya. Gak akan lebih, gak akan kurang. Jadi tidak usah nih kita ya belajar pakai apa? Klaim-klaim janji Tuhan segala, gak perlu. Kenapa gak perlu? Kita semua gak perlu klaim-klaim janji Tuhan. Kita nggak pernah bayar preminya soalnya, ya, nggak ada yang di sini pernah bayar preminya kan sama Tuhan. Kamu kalau klaim asuransi, karena kamu bayar preminya kan, kamu bisa klaim. Coba kalau kamu nggak bayar preminya asuransi, emang kamu bisa klaim? Klaim dari mana? Dicuekin asuransinya, nggak akan ada. Kita nggak pernah bayar apa-apa. Penolong yang setia, Tuhan katakan. Penolong yang setia, percaya bahwa Tuhan itu setia. Iya betul, Dia penolong yang setia. Yesaya 41 ayat 13 dia katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi saya berani katakan kalau dulu Tuhan menolong kita, masa Tuhan tidak menolong kita? Berapa kali Daud ditolong Tuhan? Berapa kali bangsa Israel ditolong Tuhan? Dan terus mengecewakan Tuhan dan terus ditolong lagi sama Tuhan. Dia kecewain Tuhan. Ditolong lagi sama Tuhan. Kecewain Tuhan. Masuk ke dalam masalah, pergumulan. Ditolong lagi sama Tuhan. Saya enggak begitu. Siapa bilang? Kita juga begitu. Ditolong Tuhan. Ngecewain Tuhan. Ditolong lagi sama Tuhan. Ngecewain Tuhan. Baik Tuhannya setia ya. Enggak capek-capek nolong kita. Saya berkali-kali ditolong Tuhan. Jatuh telungkup diangkat lagi sama Tuhan. Jatuh lagi, diangkat lagi sama Tuhan. Tapi ya puji Tuhan, firman Tuhan itu benar. 7 kali kita jatuh, orang benar jatuh gak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Untungnya begitu. Kalau sampai tergeletak, berarti selesai sudah kita. Enggak, Tuhannya setia. Dia angkat kita lagi. Miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Jangan lari dari masalah. Hadepin masalah. Anak Tuhan bukan pecundang. Kamu gak mau hadapin masalah, dia tetap ngikutin kamu seumur hidup kamu. Ada orang, saya punya kenalan, ya, dia pindah terus. Selalu maraton, pindah gereja. Di gereja ini, dia punya masalah, gak senang, pindah. Terus begitu. Saya gak ajak dia beribadah sama saya. Tapi berkali-kali dia konseling, dia diskusi sama saya cuma bilang, bukan gerejanya yang harus diperbaiki, kamunya yang harus diperbaiki. Hatimu yang harus diperbaiki, pola pikirmu yang harus diperbaiki. Pengetahuanmu akan kebenaran firman Tuhan yang harus kamu perbaiki. Kenapa? Kalau kamu gak perbaiki, seumur hidupmu kamu akan jadi jemaat maraton. Tahu jemaat maraton? Dia keliling dari gereja ke gereja lain, terus pindah dengan masalah dan problem yang sama. Nggak akan bisa, kamu nggak akan pernah bisa jadi satu pribadi yang setia. Itulah dia. Jadi dia harus belajar sendiri untuk memperbaharui hidupnya. Roma 5 ayat 34. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kalau kita tahan uji, kita tahu kita punya Tuhan yang setia. Berarti kita punya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Percaya sama Tuhan itu. Ini penting ya. Direkod besar. Percaya sama Tuhan itu seperti bahan bakar untuk kita maju bergerak menuju sebuah harapan besar menjadi kenyataan besar di dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Percaya sama Tuhan itu seperti bahan bakar untuk kita maju bergerak menuju sebuah harapan besar menjadi kenyataan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kamu percaya sama Tuhan itu bukan hal yang sia-sia tapi itu seperti bahan bakar untuk kita maju bergerak menuju sebuah harapan besar menjadi kenyataan bersama Tuhan. Tapi kalau kamu udah gak punya lagi percaya sama Tuhan, game. Kamu gak punya bahan bakar untuk melangkah. Hidupmu hopeless, stop sampai di situ. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalah yang ada. Ini pasti. Ya.
Saya katakan begini, tadi pagi saya cerita tentang masalah ini. Banyak orang berkata, banyak orang merasa di dunia ini, seluruh dunia, itu merasa bahwa masalah dia adalah yang tersulit, dia yang paling sukar, dia yang paling besar masalahnya. Walaupun sebetulnya masalah dia cuman mungkin ya kecucuk duri. Atau masalahnya cuman batuk pilek. Tapi dia sudah merasa itu menjadi satu masalah yang paling besar di dunia. Padahal boleh saya beritahukan bahwa masalah yang berpengaruh ke seluruh dunia, itu cuman ada 2 manusia yang melakukan itu, yang namanya Adam dan Hawa. Gara-gara mereka masalahnya seluruh dunia. Dan ada satu pribadi yang menolong seluruh dunia, masalah seluruh dunia diberesin, yaitu namanya Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satupun dari kita yang punya masalah itu besar sekali, lebih besar dari Tuhan, itu nggak ada. Ya, kita di sini tinggal di kota Semarang. Masalah kita di mana? Ya Semarangan aja. Jauh-jauh Ungaran. Oh enggak, aku bisnismen. Aku kelasnya kan sampai luar pulau. Aku punya klien, punya problem, punya ekspedisi sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi. Saya dulu distribusi sampai ke sana. Ya, itu masalah. Ya, itu masalah. Pekerjaan is problem, betul. Tapi itu pun gak sedunia kan. Gak sebesar bumi ini. Enggak. Aku punya pasangan tinggalnya di Kuwait. Masalahmu sampai Kuwait ya. Kuwait ya. Timur Tengah, ya enggak? Enggak apa-apa. Tapi juga gak sedunia. Gak ada yang besar itu. Gak ada. PBB aja, persatuan bangsa-bangsa aja gak seluruh dunia ikut. Banyak negara yang gak mau ikut dia juga. Berarti gak ada yang sedunia. Mereka gak ngurusin. Presiden kita ngurusin dari Sabang sampai Merauke. Seluruh Nusantara. Masalah. Itu masalah se-Indonesia berarti. Tapi kan bukan juga sedunia. Nah, sedangkan kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesaya 66 ayat 1 dan ayat 1 katakan begini. Beginilah firman Tuhan. Ya, saya bilang beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Oh masalahmu belum segede bumi. Dan bumi itu ecek-ecek. Ternyata bumi itu cuma tumpuan kakinya Tuhan. Berani saya katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari segala masalahmu. Gak ada yang sulit buat Tuhan yang tidak bisa diselesaikan sama Tuhan. Dan yang poin terakhir, kita berkata, bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam segala musim hidup ini. Di situ dikatakan, selalu bersyukur. Belajar untuk bersyukur. Kalau tahun-tahun yang sudah kita lewati, mungkin kita bersyukur, tapi porsinya 50-50. Atau porsinya masih kurang banyak. Atau masih kurang getol. Belajar untuk ke depan ini. Kita perbanyak ucapan syukur. Kita banyakin ucapan syukur. Jangan ngeluh. Kita belajar dari firman Tuhan. Waktu bangsa Israel bersungut-sungut. Akhirnya mereka mati loh di padang gurun bececeran. Sungut-sungut. Bukan bersungut ya, tapi sungut-sungut. Ngegerutu. Komplain terus. Dikasih makanan komplain. Dikasih daging komplain. Dikasih air komplain. Terus komplain. Ada tiang awan, tiang api yang melindungi, menjaga dan memelihara mereka. Memberikan mereka petunjuk jalan. Komplain. Bersungut-sungut. Gak pernah bersyukur. Kita belajar dari situ. Saat kita bersyukur, Tuhan akan banyak buat mujizat hal dan besar terjadi dalam hidup ini. Dan dikatakan begini, Mazmur 118 ayat yang pertama dikatakan, Daud berkata, ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Berarti Tuhan tidak pernah tidak baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selain dia baik, kasih setianya
itu sepanjang masa. Tidak pernah habis, tidak pernah kurang, tidak pernah tidak cukup buat kita. Terus ada, berhenti bersungut-sungut, supaya kita jangan mati seperti bangsa Israel. Kalau punya masalah atau menghadapi pergumulan, jangan cepat-cepat sungut-sungut, jangan cepat-cepat kecewa, jangan mulai hitung-hitung perhitungan, mulai serakah, mulai lupa, asal mulanya bahkan mulai menyalahkan Tuhan. Banyak orang begitu. Kalau semua lagi baik, berhasil, diberkati, dipulihkan, disembuhkan, mengucap syukur, ingat Tuhan adalah hal yang jauh lebih mudah. Semua orang dunia pun bisa melakukan. Orang dunia kalau dia dapat lotre juga dia bersyukur kok. Walaupun kita nggak tahu dia bersyukur sama siapa. Tapi dia paling nggak sujud sembah lah, apalah. Ya nggak? Lagi jalan ke Sandung ketemu emas 1 kilo. Sujud sembah dia juga. Orang dunia. Nggak usah anak Tuhan. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Apakah kita masih tetap bisa mengucap syukur? Ya. Saya waktu kena masalah, karyawan saya melakukan penggelapan di toko saya. Ratusan juta hilang. Ya kan? Mama saya ngomong begini, doain dia, berkatin dia, ampunin dia, dan kamu juga minta ampun. Terus yang terakhir, bahasa yang paling tidak enak didengar di kuping saya, mengucap syukurlah karena Tuhan membuka matamu dan membuat ini boleh terlihat nyata. Saya kalau bukan mama saya, pasti saya jawab, lagi bergumul berat suruh ngucap syukur, lu aja kali. Mama saya nggak berani ngomong. Jadi saya takut, saya diam aja. Ya kan? Kan orang pasti begitu. Lagi sulit, lagi masalah, suruh ngucap syukur. Kamu pasti menjawabnya apa? Lu aja kali. Coba. Tapi enggak. Ternyata is powerful. Saya tanya sama teman-teman saya. Ada yang pengacara, ada yang aparat. Saya tanya. Antar kota pun saya tanya. Sampai yang di Jakarta pun saya tanya. Mereka jawabannya adalah, udah ikhlasin aja. Ikhlasin aja, kasus seperti ini sulit. Ikhlasin aja, gak bakal balik. Saya gak puas hati, saya tanya juga sama pendeta. Teman saya yang hamba-hamba Tuhan juga saya tanya, saya diskusi gimana ya baiknya ya. Doain aja. Gak ada yang bilang, pasti balik, gak ada. Doain aja, mereka juga takut bilang pasti balik. Tapi mereka yang suruh balikin gak mau kan. Tapi ternyata di dalam kuasa doa mengampuni dan mengucap syukur, uang itu balik loh. Orangnya datang loh, balikin duitnya. Itu mujizat karena kemurahan Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan. Bukan kuasa omongan mama saya atau bukan kuasa saya. Tapi karena kuasa Tuhan. Dia bisa balikin. Tapi firman Tuhan mengatakan kita disuruh mengucap syukur dalam segala hal. Bukan saat-saat tertentu saja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Suruh kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala momen hidup ini. Ya kan? Tadi pagi saya tanya begini. Yang hobi-hobi minum kopi. Ya kan? Ada kopi. Dikasih kopi. Ya kan? Terus saya dimasukin gula. 1 sendok, ada yang gulanya suka 2 sendok, ada yang gulanya suka 3 sendok. Atau cube, ada yang suka 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube dimasukin. Manis gak kopinya? Kopi dimasukin gula, manis gak? Manis? Manis. Enggak. Karena enggak kamu udek. Tahu gak udek? Udek itu apa ya bahasa Indonesianya? Aduk. Aduk ya, aduk. Biasa kalau Betawi udek, aduk. Dicer, diproses, diaduk, baru manis. Ya sama hidup kita. Harus ada prosesnya. Baru kita bisa melihat segala yang manis yang daripada Tuhan. Jangan kita selalu berpikir, ini kok aku dia dalam lembah kekelaman nih kayaknya Tuhan ya. Aku kok repot banget nih Tuhan begini himpitan kiri kanan. Hutang banyak, kehidupan begini, kondisi dagang begini, kondisi keluarga begini apa. Aduh semuanya Tuhan sepertinya kok membuat aku jadi begitu berat Tuhan mau melangkah, mau percaya sama Tuhan. Jangan. It's process. Itu akan buat kamu pintar.
Orang yang tekun di dalam proses itu akan menjadi orang yang tahan uji. Dan tahan uji itu akan menghasilkan kita menjadi kuat. Dan kekuatan itu yang daripada Tuhan, itu kekuatan yang begitu sempurna. Dan pada saatnya kita bisa mengucap syukur. Ada 4 hal utama yang penting di dunia ini yang tidak tergoyahkan dan itu kebutuhan. Dan itu bisa dikalahkan dengan ucapan syukur. Saya berbicara yang pertama kelaparan, kesakitan, kematian, dan masalah hati. Ya, sampai orang dunia katakan gini, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Kamu bisa tersenyum, tapi belum tentu hatimu gak sakit. Kamu bisa menangis, tapi belum tentu hatimu gak bersukacita. Ini juga masalah yang repot, yang tidak terlihat. Tapi kalau kita berbicara kelaparan penting. Enggak penting, siapa bilang? Siapa yang bilang gak penting? Sangat penting. Wong disuruh doa puasa. Ini doa puasa ya, bukan doa biar kurus. Biar langsing, bukan. Doa puasa. Ya enggak? Masuk jam 11, mulai uring-uringan. Emosinya mulai labil. Dicolek dikit, senggol bacok. Katanya kalau orang Jawara bilang, ya orang Betawi bilang senggol bacok. Orang puasa begitu, emosinya mulai labil. Pertanyaan gak enak dikit, jawabannya juga gak enak. Macam-macam, efeknya macam-macam. Ada yang mulai bergetar, keringetan. Ya, jam 1, jam 2 mulai ribut. Apa tuh gerd apa itu? Asam lambung. Naik asam lambung. Makanya jangan bilang kelaparan gak penting. Kelaparan sangat penting. Kampung Tengah nih, gara-gara urusan Kampung Tengah, orang saling bunuh-membunuh, orang perang. Orang rela melakukan segala kriminalitas yang enggak, yang aneh-aneh, yang tidak masuk di akal sehat, dia rela lakukan. Gara-gara Kampung Tengah. Kita lagi makan aja enak-enak, lagi kenyang nih, lagi makan. Saya duduk lagi makan siang bareng-bareng, lagi makan aja. Bisa ada keluar pertanyaan, lagi makan siang, makanan masih banyak. Belum semua loh dihabisin, mulut juga masih ngunyah. Bisa ada pertanyaan begini, nanti sore kita makan apa ya? Saya nggak tahu ya di sini ada yang pernah nggak seperti itu. Saya yakin sih ada yang pernah tapi nggak mau ngaku. Ya kan? Jangan berpikir masalah kelaparan ini masalah yang biasa-biasa. Ini masalah yang begitu berat di dunia loh. Ya. Waktu perang dingin di Siberia, ya, mereka saking laparnya dan daya tahan dingin, kalau nggak mereka mati, kalau nggak makan. Itu anak-anak dipotong dimakan. Jadi kanibal mereka. Kanibal yang kejam. Ya. Waktu perang di RRC antara komunis, fase komunis dan nasionalis, mereka mau ambil alih. Itu juga terjadi perang sampai akhirnya kelaparan, orang nggak bisa makan. Benar-benar orang nggak bisa makan. Pertanian tidak ada yang berhasil, semua gagal. Karena orang pada sibuk perang, pada sibuk saling bunuh-membunuh, perang saudara. Kelaparan. Jadi keluarga-keluarga atau yang dianggap sudah tidak berguna itu dipotong, dimasak, dimakan. Kalau nggak percaya, cari bukunya, baca. Buku Revolusi Tentara Merah. Jadi kita lihat, kelaparan begitu fenomenal. Dan satu hal, dari ucapan syukur, bagaimana Tuhan Yesus datang mengalahkan itu yang namanya kelaparan. Dia buat apa? 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka untuk yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki dan masih sisa 12 bakul. Dari sebuah ucapan syukur, Tuhan Yesus lakukan apa? 5.000 orang laki-laki makan. Berarti belum sama istrinya, belum sama anak-anaknya. Saya tadi pagi katakan kalau anak-anaknya 1-2, setahu saya orang dulu banyak anak, banyak rezeki. Jadi anaknya mungkin bisa 12. Atau mungkin anaknya sama kambing dombanya, banyakkan anaknya. Berapa banyak yang bisa diselesaikan dengan ucapan syukur. Kelaparan memang seperti itu. Tapi Tuhan mampu membereskannya dengan ucapan syukur. Kesakitan atau sakit penyakit. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan atau memulihkan orang kusta. 10 orang kusta. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Pergi tunjukin nama imam-imam. Zaman dulu kalau orang kena kusta, dia dikucilkan. Dibuang di luar dari pemukiman. Ada tempat kayak, bukan rehabilitasi ya, karena nggak diobatin di situ, jadi kayak penampungan lah. Saat mereka sembuh,
Mereka mesti datang ke imam, tunjukin dulu, diperiksa dulu, benar nggak mereka sembuh. Jadi yang 10 ini disembuhin, pergi. Ya mungkin, tapi nggak tertulis. Yang 9 ini lagi sibuk mamerin dirinya ke imam-imam itu, minta stempel tahir. Apa? Tahir, bukan tahir. Tahir ya. Tahir, biar nggak ngantuk. Ya, kalau nggak mulai gini gitu ya. Tahir. Yang satu ini balik. Karena dia orang Samaria kan. Dia nggak perlu stempel dong. Dia kan nggak diakui. Dia balik. Puji Tuhan loh dia balik. Dia balik, dia ngucap syukur. Yang terjadi bukan cuma kesembuhan. Tapi pemulihan yang sempurna. Pemulihan yang sempurna itu berbicara tentang apa? Apa yang buntung, apa yang coplok ya. Orang kalau kena kusta itu kan kumannya itu menggerogoti itu jari coplok. Coplok kan gak numbuh lagi. Yang 9 itu sembuh gak sembuh tapi gak numbuh lagi. Yang satu ini karena dia datang dan dia mengucap syukur. Dia tumbuh lagi seperti sempurna lagi, tidak ada yang putus. Kuasa dari sebuah ucapan syukur. Terjadi mujizat untuk sakit penyakit. Saya nggak ngajak kita untuk bersyukur atas sakit penyakit kita. Tapi bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Yang sudah menumpahkan darahnya. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus kita disembuhkan dari segala apapun penyakit kita. Itu yang kita mau ucap syukur. Dia mau tumpahin darahnya. Dan darah itulah yang memulihkan dan menyembuhkan. Yang berikutnya itu adalah kematian. Gak ada manusia yang gak mati. Kalau film Highlander itu bohong, immortal, itu bikinan. Ya, dicucuk nyambung lagi, bohong. Gak ada. Kalau gak percaya nanti boleh. Saya cucuk coba, paling minimal kamu sakit. Gak mungkin, gak mati pun setengah mati rasanya. Ya kan? Jadi gak ada. Semua pasti datang kepada itu. Tapi di sini ada satu fenomenal yang terjadi adalah Tuhan Yesus membalikkan kematian jadi kehidupan. Di mana pada saat itu Lazarus sudah mati 4 hari. Orang kalau sudah mati 4 hari, secara medis pun udah bau. Udah jadi bangkai, bukan lagi mayat. Versinya udah berubah. Dari mayat sudah jadi bangkai. Sudah berubah. Sudah ada pembusukan. Gimana sudah ada pembusukan kok bisa hidup lagi layak sempurna. Bukan zombie loh. Hidup layak dan dia keluar. Mungkin dia baunya cuma karena gak mandi 4 hari aja. Di dalam situ. Tapi dimulai dengan apa? Tuhan Yesus memulai dengan begini. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Dari sebuah awal ucapan syukur inilah mujizat kebangkitan Lazarus itu terjadi. Yohanes 11 ayat 41. Dan itu terjadi juga bagi banyak orang sebetulnya. Tuhan bisa membangkitkan kita semua kalau kita mau mengucap syukur. Tuhan bisa membangkitkan segala hati lesu kita, kepatahan semangat kita, kepahitan kita, kebencian kita, atau mungkin dismotivasi kita kalau kita mau mengucap syukur. Masalah berat keempatnya adalah berbicara tentang apa? Menjaga hati. Tidak mudah kita menjaga hati. Tapi kita harus bisa. Memang itulah yang Tuhan mau. Menjaga hati. Orang yang gak bisa menjaga hati gak akan bisa mengucap syukur. Orang yang gak bisa menjaga hati gak akan bisa meninggikan Tuhan. Menjaga hati dari kesombongan. Menjaga hati dari tinggi hati dan segala hal yang buruk. Ulangan 8 ayat 17-18 dikatakan, maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Berapa banyak dari kita yang gak bisa menjaga hati kita? Kalau kita sukses kita pikir itu karena kita. Kalau kita sukses kita pikir itu karena kita sekolahnya pintar. Kalau kita sukses kita pikir itu karena warisan dari orang tua kita.
Kalau kita sukses, kita berpikir karena ini jerih payahku, jerih lelahku. Aku bangun pagi-pagi dan aku pulang malam-malam karena aku bekerja. Padahal Tuhan katakan sia-sialah itu semua. Yang berjaga-jaga mau dari pagi-pagi subuh sampai entar tengah malam sia-sia nggak ada gunanya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota nggak ada gunanya. Menjaga hati, bersyukur bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Keempat hal yang paling penting di dunia ini ditaklukkan dengan ucapan syukur. Dan saya ambil satu kesimpulan hari ini. Bagaimana kita bisa tetap kuat di segala musim hidup ini. Gak hanya 2024, tapi sepanjang hidup kita, sepanjang musim hidup kita. Kita belajar untuk kita bisa kuat. Kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita tetap kuat? Yang pertama itu berbicara tentang jangan pernah kecut dan tawar hati. Kita punya Tuhan yang dahsyat, setia dan luar biasa. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan, bukan lainnya. Hanya mencari Tuhan, bukan lainnya. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan itu setia. Dia setia pada kita semua. Dia gak pernah tinggalin kita. Walaupun kita kadang-kadang berpikir sepertinya Allah jauh dan tidak mendengar, bahkan meninggalkan kita. Tapi saya berani katakan bahwa Tuhan itu setia. Yang keempat, belajarlah selalu bersyukur di sepanjang musim ini. Apapun yang terjadi, belajar bersyukur sama Tuhan. Belajar bersyukur karena Dia Tuhan yang sudah menebus kita. Karena Dia Tuhan yang menolong kita. Karena Dia Tuhan yang memilih kita sampai kita bisa ada hari ini. Saya undang pemusik untuk boleh maju ke mimbar. Saya percaya satu hal. Bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam segala momen hidup ini. Ada satu ayat di Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai 14. Dikatakan demikian. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya mengajak kita untuk bernyanyi dan berdoa di dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa. Nama yang mampu membuat satu terobosan. Satu revival, satu perubahan, satu transformasi positif yang besar di dalam hidup kita. Nama yang mampu menyembuhkan, nama yang mampu memulihkan, nama yang mampu menolong kita. Tinggal kita mau nggak mengucapkannya dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam. Bahwa kita memang perlu Tuhan. Kita mau berdoa merendahkan diri kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang lebih berkuasa daripada nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Saya percaya ada kuasa di dalam nama Yesus ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebagai doa kita, penyembahan kita di dalam Tuhan. Nama Yesus. Hari ini kita sama-sama mengetahui ada satu nama yang begitu berkuasa dalam hidup kita. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Kau melihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka. Baik itu sakit penyakit. Baik itu masalah hutang piutang. Baik itu masalah usaha pekerjaan mereka. Baik itu masalah keluarga. Baik itu masalah kehidupan mereka. Baik itu masalah dalam pelayanan mereka. Atau apapun yang menjadi masalah dan pergumulan mereka hari ini. Tuhan melihat. Tuhan melihat setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Saya percaya. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita mau mengatakan kepada Tuhan. Bahwa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kelepasan, ada penghiburan, ada kekuatan, dan selalu ada pertolongan yang setia daripada Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya di sepanjang hidup ini. Tuhan melihat setiap tangan-tanganmu, setiap hati-hatimu yang terangkat kepada Tuhan, dan kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia Jehovah Rafa, Dia Jehovah Jireh, Dia Jehovah Shalom.
Tuhan yang mampu memulihkan, Tuhan yang mampu buat segala yang bagi kami tidak mungkin menjadi nyata. Tuhan berkati anak-anak kami, berkati hidup kami, berkati pelayanan kami, berkati masa depan kami, berkati masa depan anak-anak kami Tuhan. Berkati sekolah, pekerjaan, kehidupan mereka ada dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Tangan Tuhan yang selalu menolong, memegang kuat, memelihara, melindungi setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Shikarabata karabata, Shiarabata karabata. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini sekali lagi dari awal. Shiarabata karabata. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, Dia Tuhan yang pasti menjawab. Ku dapat jawabanku. Di tengah-tengah kami hari ini, jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini satu persatu Tuhan. Mereka boleh pulang membawa kebenaran firman Tuhan, jadi pelaku firman, menerapkannya dalam hidup mereka. Biar mereka boleh tetap kuat dalam sepanjang musim hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, kita akan menyimak beberapa warta jemaat. Shalom, terima kasih telah beribadah bersama kami. Di sini Anda bukan orang asing. Karena itu kami menantikan kehadiran Anda kembali dalam pertemuan berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang untuk hadir dalam ibadah doa pemulihan yang diadakan pada hari Rabu 17 Januari 2024 pukul 19 WIB via Zoom. Kami juga mengajak seluruh pengurus jemaat dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan penyusunan program pelayanan GKPB yang diadakan pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 16 WIB di Geraha MDC. Ibadah minggu depan dilakukan secara onsite pada pukul 9 dan 11 WIB serta dapat diikuti secara online mulai pukul 9. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang hadir dalam ibadah dengan mengajak jiwa-jiwa baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan informasi kegiatan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat pada nomor yang tertera. Ibadah anak Star Kids diadakan secara onsite setiap minggu pukul 9. Informasi akan dibagikan di grup WhatsApp Star Kids. Kami juga mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk terlibat dalam pertemuan doa pagi dan doa syafaat via Zoom. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 serta doa syafaat setiap Sabtu pukul 19. Terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui scan QR, e-money, ataupun transfer. Sekian pengumuman hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa untuk persembahan. Kita mau berdoa buat semua menjadi pergumulan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sungguh Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau mengizinkan kami anak-anak-Mu hari-hari ini untuk kami boleh melayani-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Kami percaya, hamba-Mu percaya, Tuhan melihat, Tuhan menolong, Tuhan membuat anak-anak-Mu ini menjadi baik adanya di sepanjang hidup mereka. Berkati, pelihara mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam segala musim hidup ini. Hamba-Mu berdoa dan bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan hari ini Tuhan. Semua berkat kemurahan yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang memberi.
kembalikan kepada mereka berlipat kali ganda Tuhan. Juga bagi setiap yang mengelolanya, Kau berkati, Kau urapi, Kau berikan hikmat dan berkat marifat supaya mereka boleh mengelolanya dengan sungguh-sungguh dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Sungguh luar biasa. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau Tuhan yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang melindungi dan memberkati kami. Mari kita mengadakan hati kita. Tuhan yang memberkati-Mu dimanapun Kau berada. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkati pelayanan-Mu. Diberkati pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah segala anak-anak dan cucu-cucu-Mu. Diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, bahkan masa depan mereka. Dilindungilah segala apa yang Kau perbuat dari tangan-Mu. Tuhan menurut campur tangan bekerja dalam setiap usaha dan apa yang Kau lakukan. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa dan baik. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan Yesus, dan segala pertolongan, perlindungan dan penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini dan sampai hari-hari depan kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin.